Sahih Muslim ini nomor 272 menerangkan Nabi kalau sholat subuh baca kunut rakaat kedua setelah bangun dari rukuk. Silahkan gak kunut kalau memang gak hafal. Tapi kalau mengatakan gak ada dalilnya bohong. Itu Sahih Muslim. Ini Sahih Bukhari. Sahih Bukhari nomor 1001 sama dengan Muslim 272 bahwa Nabi kunut subuh bangun dari rukuk rakaat kedua. Katanya nggak ada dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Wa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masih seputar ceramahnya Kiai Haji Marzuki Mustamar ya. Ada yang lupa, yang belum saya bantah atau yang belum saya jawab berkaitan dengan isu kunut subuh ya, yang katanya ada di kitab Imam Bukhari dan ada di kitab Imam Muslim. Tentu ini menarik karena Imam Bukhari ataupun Imam Muslim itu tidak berbicara kunut subuh secara seutuhnya sebagaimana yang disampaikan oleh beliau, hingga menggambarkan rukuknya Rasulullah dan bangkitnya Rasulullah rukuk kemudian berkunut subuh. Nah, padahal itu ada kaitannya, erat kaitannya dengan kunut nazilah ya. Jadi erat kaitannya dengan kunut nazilah, tapi oleh beliau sengaja dikaburkan seolah-olah memang itu adalah Muslim. Kalau memang hal itu datang dari Imam Muslim, ya, datang dari Imam Bukhari, sudah pasti akan banyak orang yang menggunakan dalil Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang kunut subuh. Kenyataannya tidak. Bahkan yaitu Syekhul Hadis Imam Malik yang seringkali juga menjadi rawi dari Imam Bukhari. Imam Malik ini menjadi rawi dari Imam Bukhari atau juga dari ulama-ulama lainnya sekelas Imam Ahmad bin Hanbal, tidak menyatakan bahwasanya itu kunut subuh. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwa riwayat Muslim ini adalah riwayat kunut nazilah. Kunut karena sebab ada peristiwa atau permasalahan yang menimpa umat Islam sehingga diperlukan kunut dalam rangka memohon kepada Allah supaya membalaskan yaitu musibah yang menimpa kepada mereka. Ini yang sebenarnya terjadi dalam persoalan kunut nazilah. Makanya disebut kanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran. Jadi di situ ada yang dikaitkan fi kunut subuh, tentang kunut subuh. Kapan Rasulullah membaca kunut? Yaitu pada waktu sesudah bangun dari ruku. Kalau Imam Malik kan tidak, pada waktu sebelum ruku. Kalau Imam Malik ini ruku terakhir ya. Jadi beda. Tetapi kalau kita cermati, kita telaah secara mendalam, kunut subuh itu tidak ada itu. Jadi kunut subuh itu tidak ada. Yang mengatakan hatta fariqad dunya, ya fariqad dunya, sampai Nabi meninggal dunia itu melaksanakan kunut subuh, hadisnya tak bisa dijadikan hujjah bila ditinjau dari sisi sanad. Ya, jadi beliau menggunakan hadis Muslim, bukanlah hadis yang secara khusus membicarakan kunut subuh, tapi bagian dari kunut nazilah. Dan jika diperhatikan lagi, ya, diperhatikan lagi, Imam Muslim ini tidak pernah
meriwayatkan Allahumma hdini fiman hadait. Itu satu bukti. Jadi Imam Muslim ini tidak pernah meriwayatkan hadis Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Kalau dia menyatakan Imam Muslim meriwayatkan hadis itu dusta gitu. Jadi kalau beliau Kiai Haji Marzuki Mustamar misalnya berpendapat bahwasanya hadis Imam Muslim mengajarkan Allahumma hdini fiman hadait, itu dusta. Ya, itu dusta. Seharusnya juga hadis seperti itu dikatakan ini dari Imam Muslim gitu. Seharusnya begitu kalau memang berani. Sedangkan hadis Allahumma hdini fiman hadait itu bukanlah doa kunut subuh. Kalaupun ada hadis yang mengatakan doa kunut subuh, itu hadisnya sangat lemah sekali dari sisi telaah sanad gitu. Yang benar adalah bacaan Allahumma hdini fiman hadait itu adalah kunut witir. Ya. Jadi kunut witir biasanya dilakukan oleh mereka di akhir bulan Ramadan, tetapi ini juga menjadi perbincangan di kalangan ulama hadis. Jadi ini menjadi perbincangan di kalangan ulama hadis. Masih muncul satu contoh lah. Ada seorang sahabat yaitu seorang sahabat mazhab, maksudnya ya, bukan sahabat Nabi, imam mazhab lah. Imam mazhab tersebut adalah yaitu Imam Abu Hanifah Nu'man ya. Nah, Imam Abu Hanifah beliau adalah orang yang masih bertemu beberapa sahabat Nabi. Dalam perjalanan Imam Abu Hanifah, mengapa saya mengangkat Imam Abu Hanifah? Kalau Imam Malik itu sudah tidak pernah bertemu dengan sahabat Nabi. Imam Syafi'i apalagi tidak pernah bertemu dengan sahabat Nabi. Imam Ahmad apalagi tidak pernah bertemu dengan sahabat Nabi. Tetapi ada seorang imam mazhab yang bertemu sahabat Nabi, tidak pernah terlihat melaksanakan kunut subuh. Kalau terlihat melaksanakan kunut subuh, sudah pasti Imam Abu Hanifah lebih dulu melaksanakan kunut subuh. Karena itu adalah imam awal dari munculnya para ulama-ulama mazhab. Sedangkan Imam Syafi'i itu sekitar hampir 200 tahun kemudian baru muncul Imam Syafi'i itu. Ya, baru muncul Imam Syafi'i. 100 berapa ya? 150 berapa gitu. Nah, demikian juga Imam Malik itu bagi penduduk Madinah, dia menyusun sebuah Al-Muwatta. Nah, terjadi perbincangan Imam Malik ini dengan kalangan tabi'in. Yang menjadi persoalan kita, kalau memang kunut itu ada, mengapa tidak bisa menjadi jelas dari sekian banyak imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, jika dikatakan mereka ini adalah para pakar hadis, mengapa harus terjadi perselisihan jika memang kunut subuh itu ada gitu ya. Jadi persoalannya, mengapa bisa terjadi perselisihan jika kunut subuh itu ada? Karena Kiai Haji Marzuki Mustamar menggunakan hadis Imam Bukhari dan Muslim untuk membenarkan kunut subuhnya. Coba, apakah Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa qini birahmatika sarrama qadait itu. Nah, coba apakah hadis Allahumma hdini fiman hadait ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari? Ya, perlu dipertanyakan juga itu. Apakah hadis Allahumma hdini fiman hadait ini diriwayatkan oleh Imam Muslim? Tidak kan? Itu harus diakui. Jadi kalau memang tidak ada, kalau memang kunut itu merupakan sesuatu yang syar'i,
yang berdosa kalau ditinggal, ya, mungkin dalam pendapatnya Kiai Haji Marzuki Mustamar itu, kalau ditinggal kunut subuh berdosa, karena dia bilang wajib gitu. Kecuali tidak hafal, katanya itu dia wajib membaca kecuali tidak hafal. Jadi dia merasa rajanya imam, ya, imam saja tidak pernah mewajibkan, ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan Imam Abu Hanifah, saya ingin membandingkan memang tokoh-tokoh imam mazhab ini, dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal itu. Jadi kalau Imam Abu Hanifah ini kan tahun 80-an. Jadi kalau kita lihat, dia masih bertemu dengan para sahabat Nabi. Yaitu ada sekitar 7 orang yang pernah dijumpai oleh beliau, tetapi tidak seorang pun dari sahabat Nabi ini yang melaksanakan kunut. Coba, tidak seorang pun dari sahabat Nabi ini yang melaksanakan kunut itu. Sedangkan Imam Malik ini masa tabi'in, sahabat Nabi sudah nggak ada gitu. Demikian juga Imam Syafi'i sudah masa tabi'in, itu pun di negeri lain. Nah, kalau memang ada yang berkunut ketika itu di kalangan di kalangan tabi'in, ya, kunut dalam artian yang syar'i, kan tentu saja akan banyak riwayat hadis yang akan menggambarkan tentang kunut subuh. Tapi kenyataannya kan tidak ada. Hanya hadis lemah yang mengatakan hatta fariqad dunya, itu sampai Nabi itu terpisah dari dunia gitu. Itu hadisnya. Kedudukannya lemah, ya. Sedangkan hadis yang oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar disandarkan Muslim, itu bukan dalilnya, itu dalil kunut, yaitu dalil kunut nazilah, bukan kunut subuh. Coba lihat keterangannya itu di kalau Muslim ini di Imam Nawawi. Nah, lihat saja keterangannya di Imam Nawawi atau syarahnya. Kalau Imam Bukhari, lihat saja syarahnya itu di kitab Ibnu Hajar Asqalani, syarah Ibnu Hajar Asqalani itu. Pasti akan kita menemukan jawaban. Ini barangkali jawaban saya kepada beliau, bahwasanya berkaitan dengan kunut yang ada di dalam Muslim dan ada di kitab Imam Bukhari itu bukanlah kunut subuh secara khusus, tapi kunut subuh dalam artian yang masuk dalam bagian kunut nazilah. Kalau dikaitkan dengan hadis-hadis lainnya yang banyak membicarakan tentang kunut nazilah, baik di Bukhari ataupun di Muslim. Dilihat lagi kitabnya Bapak Kiai, biar umat ini tercerahkan gitu. Biar umat ini benar-benar lurus. Biar janganlah mencari kemenangan, cari kebenaran. Tak usah berteriak-teriak kalau tidak ingin dibohongi. Kalau masuk NU, jangan Pak Kiai. Nanti kalau Pak Kiai yang bohong kan berarti membuat dosa terhadap orang-orang yang lainnya. Jadi diterangkan secara jujur lah, bijaklah jadi seorang ulama itu memberikan petuah, nasihat kepada umatnya. Itulah yang sebaik-baiknya ucapan. Insya Allah dengan demikian tidak ada saling klaim. Ini sudah berapa banyak kesalahan yang saya ikuti, ya. Barangkali ini saja dari saya. Mudah-mudahan Bapak Kiai panjang umur dan senantiasa penuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.